semuanya, perkenalkan saya Ayu Nisrina Sawa dari Prodi Bisnis Digital. Jadi di video ini saya akan mewawancarai salah satu tokoh inspiratif di Temilahan loh. Kira-kira siapa ya? Di balik sosok tegas dan penuh dedikasi, ada perempuan hebat yang terus bergerak untuk pendidikan, hukum, dan perlindungan perempuan serta anak di Indragiri Hilir loh. Nah, beliau adalah Dr. Titin Triana SHMH atau yang akrab dikenal dengan Bunda Titin, sosok inspiratif yang membuktikan kalau perubahan bisa dimulai dari kepedulian. Di video kali ini kita bakal ngobrol langsung tentang perjalanan, perjuangan, dan cerita inspiratif dari Bunda Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunda Titin Triana, tapi nama lengkapnya sebenarnya Dr. Titin Triana SHMH. Perlu ya, karena mahal banget ya pendapatan ini. Kalau melihat nih dari perjalanan Bunda nih ya sampai hari ini, apakah dulu Bunda pernah membayangkan akan menjadi sosok yang begitu terkenal? Ini pertanyaannya lebih kepada pengaruh ya sampai hari ini. Perjalanan saya sebenarnya tidak pernah terbayangkan berada di posisi sekarang. Karena di awal saya menapaki dunia lawyer, dunia pendidikan itu sebenarnya bukan cita-cita dari awal. Oh, bukan cita-cita ya? Ya, karena Cita berapa? biasa kan. Oke, jadi sebenarnya saya berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat, ya. Jadi saat itu ketemu sama mantan pacar yang sekarang, dari bawah ya mantan pacar, gitu ya. Ketemu sama beliau yang berasal dari Kabupaten Indragiri Hilir. Nah, jadi saat itu memang posisi saya sebagai salah satu manajer lah ya di Pontianak. Jadi ketemu sama beliau karena kita satu perusahaan, jadi tidak boleh berdua. Maka saya mundur. Di saat saya mundur itulah saya merasa bahwa waduh, sekolah tinggi, sumur dapur kasur loh. Kebayang nggak bahwa perempuan hari ini kayaknya kodratnya agak susah diperjuangkan gitu. Padahal kita berbicara mengenai kodrat adalah segala sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Contohnya apa coba kodrat ini? Wah, saya wawancara loh ya. Apa yang kamu ketahui kodrat perempuan? Oke, melahirkan, dari melahirkan, dari menyusui, menstruasi dan yang lain tadi kan tidak boleh dialihkan ke laki-laki. Jadi saat itu saya merasa bahwa kesarjanaan saya bisa nggak ini membuat bahwa saya harus kembali lagi ke dunia di mana saya merasa bahwa perempuan itu tidak hanya sekedar mengurus dapur. Jadi orang melihat sekarang hanya proses akhir ya, mereka nggak tahu bahwa saya juga dulunya berasal dari ibu rumah tangga yang mengurus anak. Ketika komit setelah saya menikah fokus hanya mengurus suami dan anak. Saat anak-anak saya sudah besar, saya coba nego dengan suami bahwa boleh dong saya bekerja. Karena ibu saya mengatakan kapan dia mau kerja lagi? Sayang loh S1 hukumnya, ya kan? Nah setelah itu kita tinggal dari Pontianak, kita tinggal di Jakarta. Di Jakarta kita Pekanbaru, setelah itu kita tinggal ke Temilahan. Nah saya melakukan pertimbangan ini. Ketika kita pulang ke Temilahan, boleh nggak saya bekerja? Nah itu awalnya, boleh nggak saya bekerja? Jadi kata suami saya boleh, tapi cari pekerjaan yang tidak memakan waktu. Tadi saya berpikir bahwa nggak makan waktu berarti guru kan dulu kan dulu kan nggak sampai sore kan, maka saya pilih guru dan saya mengambil lagi akta 4, ambil pendidikan karena background saya hukum, jadi guru maka harus ambil akta 4, maka saya kuliah lagi ngambil di Undri untuk akta 4. Di kuliah lah saya dapat akta 4 dari mengajarlah saya. Nah setelah saya mengajar kurang lebih dari 2004 sampai sekarang, tapi itu ada penelitian K2. Penelitian K2 itu adalah mereka yang sudah mengabdi dan masuk ke kategori K2. Tapi saat itu saya dibatalkan, mungkin kadarullah ya, tak jadi CPNS, tapi saya merasa bahwa mungkin Allah punya rencana indah. Makanya saat itu kata suami saya, ini udah mulai rame nih, udah pada pulang sekolah, nggak apa-apa ya. Oke, jadi saat itu kata suami, udah kamu mengambil profesi yang sesuai dengan background pendidikan, background kesarjanaan. Maka saya pilihlah lawyer, muncul aja gitu. Ya, jadi kata suami saya, yaudah berarti kamu harus beralih, dulunya tetap, karena saya tidak pegawai negeri, dan nanti berjalanlah antara guru dan lawyer sampai hari ini.
Gurunya sudah 22 tahun, layarnya sudah hampir 13 tahun. Lama banget dari 2004 sampai sekarang ya. Saya memang tidak berhenti karena saya nggak punya, maka saya bisa menjalankan profesi itu. Nah, yang orang lihat sekarang adalah kayaknya semuanya ibu bunda multi talent ya, semuanya dijabani gitu loh. Pemerhati anak, pemerhati perempuan. Kenapa? Karena background saya guru, jadi kayaknya dari hati gitu. Ya kan? Berbuat dengan hati. Ini kayaknya paling bagus ya wawancaranya nih. Tolongnya dosennya si nilai A ya gitu. Jadi perjalanan itu yang membuat saya bahwa mungkin Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan sekarang, tapi Allah memberikan apa yang memang kita inginkan dalam waktu yang tepat. Jadi kalau ditanya kenapa sampai hari ini ya sebagai pekerja pikiran, karena orang kritik akhir, mereka tidak lihat dari awal bahwa saya juga awalnya ibu rumah tangga, mendapatkan sebagai suami dan mulai berkecimpung di dunia. Mohon maaf panjang banget ya, excited untuk mendapat nilai A. Pasti, karena manusiawi ya kan. Saya berbagi peran menjadi seorang ibu, menjadi seorang guru, menjadi seorang lawyer, tapi kita ya berbuat dengan hati. Karena hati nggak pernah meninggal. Ketika kamu merasakan bahwa kamu lelah, tapi kamu bahagia, itu pekerjaan yang paling penting. Lelah kan, tapi bahagia gitu. Jadi menjalankan segala sesuatunya bahwa hukum tabur Tuhan itu pasti ada. Jika kita melakukan hal-hal yang memberikan manfaat bagi orang lain, insya Allah kasih kita maaf, kasih kita umur panjang, kita menyelesaikan masalah jadi kita. Mungkin di anak saya mereka dapat karena saya bisa hari ini. Pun kita wawancara yuk, saya nggak pernah menolak karena seandainya anak saya seperti itu, mau nggak tahu kan jadi saja. Jadi kalau jangka lelah, tapi bagaimana kita mengkontek itu tetap semangat. Oke, masalah terbesar sebenarnya apa ya? Kebebasan nih. Kebebasan yang kalau sudah anggap bahwa katakanlah ya, mahasiswa sekarang ya, kebebasan dalam mengartikan tanda kutip bahwa boleh kita berkomentar, boleh kita berpendapat, tapi argumentasinya harus berdasarkan hukum. Nah, ya kan kalau kita mau berdemo harus dasarnya apa? Dasarnya simpel biasa saja. Kalau menurut saya tadinya para mahasiswa itu bahwa apa yang dilakukan memang, tapi harus didasari, jangan sifatnya lebih kepada pentingan individu, kepentingan organisasi, tapi memang itu hak mutlak yang harus diselesaikan. Kalau menurut saya para mahasiswa harus apa ya, excited melihat beberapa kasus yang dimana mereka bisa menyuarakan apa yang mereka inginkan. Ada lagi, waduh, banget banget nih Pak Bro yang ada. Oke, kalau tantangan terbesar, karena kalau di daerah masih sekitar jangan sekolah tinggi, jangan sekolah tinggi kan, ntar ujungnya juga ke dapur, ya kan? Jangan sekolah tinggi yang sekolah berarti untuk kita harus berterima kasih kepada negara agar dong dengan semangat emansipasi wanita. Jadi kalau menurut saya secara pribadi, boleh kita merasa tinggi, tapi kita tidak akan pernah menjadikan posisi kita sebagai seorang imam. Ya kan, artinya kita merasa bahwa ada di mana kita posisinya sebagai ibu, sebagai istri. Misal, jika saya sibuk dengan aktivitas saya, pulang ke rumah harus standar, harus sesuai menjalankan kewajiban saya. Gitu. Jadi kalau menurut saya kalau di daerah itu mungkin kekurangan pahaman tentang sebenarnya wanita itu boleh mencari rezeki, tapi bukan rezeki ya, lebih mengaktualisasikan diri skillnya. Iya. Kalau dulu orang mengatakan bahwa kita tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam yang paling bengkok. Bagaimana cara penampilannya itu? Harus hati-hati kan? Jadi sekarang mungkin orang menganggap bahwa gue jadi tulang punggung deh sekarang, bukan tulang rusuk lagi deh. Karena biasanya di perempuan boleh bekerja itu hanya untuk mengaktualisasikan dirinya buat dia punya skill, dia punya kemampuan, bukan sebagai pencari nafkah. Karena mencari nafkah itu jelas adalah laki-laki. Jadi perannya jangan sampai perempuan merasa mandiri, takutnya halnya udah nggak menghargai lagi suami. Ya kan, takutnya yang mandiri sekarang kan nggak mau menghargai lagi gitu. Tapi membuat posisi porsinya sama, artinya suara itu apa sih gitu. Tanpa harus kita juga sebagai dalam membuat itu perempuan. Banyak pertanyaannya itu. Gimana dia terus sekarang Bijaklah dalam bermedia sosial. Saring tuh
dulu semua informasi baru share. Ingat ya, disaring dulu baru di share. Ketika kamu melihat media sosial, jangan terlalu percaya, takutnya itu hoax. Iya. Makanya kalau di dunia nyata mulutmu adalah harimaumu, tapi kalau di media sosial jarimu adalah harimaumu. Jangan berkomentar ketika kepala lagi dalam kondisi tidak stabil. Jangan melampiaskan semua ke media sosial, karena sekarang kadang tanpa sengaja kita lagi tekar sama seseorang, kita sibuk bahwa kita tidak menyebutkan siapa, tapi jujur sebenarnya status kita itu buat siapa. Maka dibilang bijak bersosial media, boleh kita lebih update diri, boleh mengupdate diri boleh, tapi itu sebatas personal branding lah. Kayak Bunda nih hari-hari kegiatannya di semua gitu. Jadi apa? Supaya kita merasa bahwa ada yang bisa dilakukan. Mungkin dianggap memicu lah ya, supaya orang-orang bisa termotivasi dengan apa yang kita lakukan. Harusnya begitu. Pernah manusia ketika kita saya merasa bahwa terlampau banyak pikiran gitu. Tapi prinsipnya ya, orang tidak boleh tahu apa yang saya rasakan. Ya kan, artinya cukup saya dan Tuhan yang tahu. Jadi kalau dianggap terlampau excited mungkin itu, dibilang terlampau punya kepercayaan diri mungkin ya juga. Tapi ketika orang mungkin bisa mengkritik kita, selama itu membuat kita merasa lebih, nggak apa-apa, welcome gitu loh. Tapi kalau ada orang yang memang menjatuhkan kita, saya tanya, biarlah orang berkata apa. Ya kan, jangan dipikirin. Kalau dipikirin itu lagi kita membuat kita nggak berani lagi gitu loh. Jadi selama itu membangun, welcome. Selama itu agak merusak kita, mas ini kanan gitu. Jadi mungkin di umur saya yang sudah 50 ini, semangatnya kenapa begini ya itu 50 saya, oke 50 loh, begini loh aslinya. Ya Allah, ya gak sadar umur yang benar. Masih kuat banget budaya. Semangatnya, tapi itu hati lagi. Jangan dapat A ya, Pak dosen tolong dibantu nih mahasiswa. Oke, Mbak Dinda, terima kasih ya Siap. Mbak. Oke, dan Cerita inspiratifnya. Oke, baik teman-teman, sekian kita berbincang hari ini bersama Bunda Titin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.